Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di malam ini, dan kita semuanya memahami tidak ada sesuatu yang kebetulan di hadapan Rabbul Alamin. Semua yang ada saat ini sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, ada dalam ketentuan Allah, ada dalam tulisannya Rabbul Alamin. Saya hanya mengajak kita kembali, kenapa kita berada di tempat ini. Sebetulnya kita hanya nampak tilas daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rasul Muhammad SAW ditempatkan oleh Allah di tempat yang strategis, sehingga dakwah Nabi Muhammad bisa tersebar di seluruh muka bumi. Dan Indonesia ini adalah salah satu daripada dakwah Nabi Muhammad SAW yang mengalir melalui para dzurriyyatir Rasul, melalui keturunan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, yang mengalir melalui para ulama-ulama, dan semuanya sampailah kita di tempat ini bukan sembarangan, tetapi adalah berdasarkan pemahaman datangnya Islam di negara ini adalah ijtihad, petunjuk dari orang-orang saleh yang mereka memohon petunjuk dari Allah. Kita masuk ke tempat ini setelah tanahnya subur, disuburkan oleh para wali-wali yang datang lebih dahulu. Kita diingatkan untuk menyebar di seluruh penjuru dunia, di Afrika Utara, di Afrika Timur, di Asia Tenggara, di Asia Selatan, dan di seluruh tempat mengalir darah daripada Rasul Muhammad SAW, membawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya hanya mengingatkan kepada kita semua yang hadir di tempat ini, kita saat ini berada di zaman medsos yang sangat rumit, yang kita seringkali tidak mampu lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan zaman ini masuk di seluruh lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Lamunan Hati Islami channel dimana saja berada. Sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Lamunan Hati Islami channel, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi dan mereaksi video ya tentang keberadaan Ba'alawi di Indonesia ini. Yang sebenarnya keadaan para Ba'alawi ini oleh Dewan Suro itu sudah dinyatakan dengan jelas ya, bahwa masuknya Islam ke Indonesia ini dibawa oleh para dzurriyyat Rasul, yaitu para wali, dan dinyatakan pula oleh Ali Suro itu oleh para wali yang terlebih dahulu datang ke Indonesia. Kemudian kita datang, berarti Ba'alawi datang ke Indonesia ini, di mana Indonesia sudah subur, disuburkan oleh para wali Allah, oleh para pendahulu. Artinya subur di sini, subur agamanya, subur tanahnya, dan makmur. Karena sudah ada pembinaan rohaniah dari para wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, yaitu Wali Songo, para dzurriyyah Rasulullah. Itu udah jelas dikatakan oleh Dewan Suro Robitoh Alawiyah. Dan kemudian Dewan Suro juga berpesan
bahwa zaman sekarang ini zamannya IT, zamannya medsos. Ke rumah-rumah masuk, ke kantong-kantong masuk, ke dapur-dapur masuk, itu medsos. Jadi oleh seluruh kalangan masyarakat, info itu mudah didapat dan mudah diketahui dan mudah menyebar. Artinya di situ berpesan Dewan Suro untuk tidak berbuat masalah yang tidak benar, apalagi mendawir, mendoktrin, memberikan dengan cerita-cerita harupat dan halusinasi. Ini sebetulnya sudah diperingatkan oleh Dewan Suro khusus kepada Ketua Rabithah Alawiyah kepada topik Asegaf. Akan tetapi memang para Ba'alawi ini tidak mendengarnya, tidak menggugu, ya akhirnya celaka kan. Nah itulah, kalau mereka bahkan ada yang menganggap bahwa Indonesia ini maju karena berkembang subur karena adanya para Ba'alawi. Bahkan Surabaya saja terjadinya Surabaya oleh Ba'alawi. Apa ini ya? Jadi klaim-klaim ininya, kemudian kuburan-kuburan, perjuangan-perjuangan sudah dinyatakan oleh Dewan Suro Rabithah Alawiyah bahwa Ba'alawi ini datang ke Indonesia ini di saat Indonesia sudah subur, ya. Islam sudah berjalan dan sudah berkembang oleh para wali-waliullah, para juriyat Rasulullah. Itu dinyatakan dua hal. Dan kemudian diperingatkan untuk tidak berbuat masalah. Nah, inilah. Jadi peringatan-peringatan inilah yang akhirnya berakibat, ya, karena sudah di luar jalur. Apalagi Rizik Syihab menempelkan khilafah untuk kepentingan pribadi dan golongan, ya. Pribadinya untuk cari uang kalau Rizik Syihab, ya. Karena dengan menjalankan itu Rizik Syihab akan dapat uang banyak dari yang menyuruhnya, ya. Kemudian menjalani ISIS, ya. Kemudian juga ikut HTI, radikalisme, ini FPI. Inilah yang merusaknya Ba'alawi, Rabithah Alawiyah, yang tidak sesuai dengan Dewan Suro Rabithah Alawiyah. Ya maka ya tanggung akibatnya, ya. Inilah akibatnya tidak mendengarkan orang yang pertama masuk ke Indonesia, para tokoh Ba'alawi yang masuk ke Indonesia, yang sebetulnya tidak sombong dan arogan seperti zaman sekarang, zaman Imam Unyil dan Bar Semit ini yang di dalam tubuhnya mengalir darah cecurut, ya. Iya, jadi harusnya kalau dia mendengarkan nasihat Rabithah Alawiyah, nasihat Dewan Suro, ya nggak celaka. Ini sebetulnya Dewan Suro sudah memperingatkan, ya, karena sudah banyak hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan rencana awal. Begitulah, sahabat, yuk kita simak video lanjut dari Rabithah Alawiyah atau Dewan Pakar Rabithah Alawiyah, dan bagaimana video-video lain yang mendukung video ini. Selamat menyaksikan. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Terima kasih. Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jumpa kembali sahabat Lamunan Hati. kita ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di malam ini, Mudah-mudahan dan kita selalu dalam lindungan kita semuanya memahami Amin ya Rabbal Alamin. tidak ada sesuatu yang kebetulan di hadapan Rabbul Alamin. Islamic Channel, Semua pada kesempatan ini yang saya ada saat ini menyampaikan satu informasi sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, ada dalam ketentuan Allah, keadaan Ba'alawi ada dalam tulisannya Rabbul Alamin. yang sebenarnya Saya hanya keadaan para Ba'alawi ini mengajak kita oleh kembali, Dewan Suro itu sudah dinyatakan dengan jelas kenapa kita berada di tempat ini. bahwa masuknya Sebetulnya Islam ke Indonesia ini kita hanya nampak tilas Zuriat Rasul daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. dinyatakan pula oleh Rasul Muhammad SAW ditempatkan oleh Allah terlebih dahulu di tempat yang strategis, kemudian sehingga dakwah Nabi Muhammad bisa kita tersebar di datang, seluruh ketika muka Ba'alawi bumi. datang ke Indonesia ini, di Dan mana Indonesia ini sudah subur, adalah salah satu disuguhkan oleh daripada para- dakwah Nabi Muhammad SAW oleh para pendahulu. yang mengalir Artinya subur melalui di sini, subur para di zuriatir tanahnya Rasul dan maaf.
melalui karena sudah ada keturunan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad yang mengalir melalui para ulama-ulama, dan semuanya sampailah kita di tempat ini bukan sembarangan, tetapi adalah berdasarkan pemahaman Dewan Suro juga berpesan datangnya Islam di negara ini adalah ijtihad, petunjuk dari orang-orang soleh yang mereka memohon petunjuk dari Allah. Kita masuk ke tempat ini setelah tanahnya subur, disuburkan oleh para wali-wali yang datang lebih dahulu. Kita diingatkan untuk menyebar di seluruh penjuru dunia, di Afrika Utara, di Afrika Timur, di Asia Tenggara, di Asia Selatan, dan di seluruh tempat mengalir darah daripada Rasul Muhammad SAW, membawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya hanya mengingatkan kepada kita semua yang hadir di tempat ini, kita saat ini berada di zaman medsos yang sangat rumit, yang kita seringkali tidak mampu lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan zaman ini masuk di seluruh lapisan masyarakat. Zaman ini masuk di seluruh rumah tangga dan segala lapisan kehidupan, mulai anak kecil sampai orang-orang yang dewasa. Nggak bisa dibendung. Ini sunnah kehidupan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada putranya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk waspada bahwa zaman pasti berubah. Tidak mungkin zaman ini akan mengalir seperti yang kita rencanakan. Pasti kita akan hidup di zaman perubahan. Zaman sebelumnya Al-Habib Taufik ini memegang Robitoh tidak sama dengan zaman sekarang ini. Tantangannya pun beda, ya, tapi ikatannya sama, nilainya sama, tugasnya sama, amanahnya sama. Kita menjaga akhlaknya Rasul Muhammad SAW. Ini yang tidak boleh berubah. Dan di zaman yang sulit ini, yang paling penting kita jaga adalah banyaknya diam. Banyaknya diam, untuk tidak sekedar menjawab segala macam yang sampai kepada kita. Kita kembalikan kepada caranya Nabi Muhammad SAW, senyumannya Rasulullah SAW, kelembutannya Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah, bagaimana silaturahimnya Rasulullah, bagaimana tolong tangannya karimnya Muhammad SAW. Dan ini adalah amanah yang harus kita jaga. Alhamdulillah, saya yakin sudah banyak yang diperbuat oleh Robitoh saat ini. Banyak yang sudah dilakukan, banyak perubahan yang kita melihatnya. Walaupun masih ada catatan-catatan yang tadi saya sampaikan dengan Sekum. Kalau saya ucapkan di sini, jangan sekarang keras-keras kata dia, jangan keras-keras kata dia. Nanti kita tulis saja insya Allah. Tapi ini amanah sudah dijalankan dengan baik. Kita apresiasi apa yang dijalankan oleh Al-Habib Taufik dengan DPP-nya, dengan keluarganya, keturunannya semuanya. Saya mengingatkan kepada semua yang hadir ini. Yang kedua, itu yang pertama saya ingatkan. Yang kedua, bahwa Rabithah Alawiyah ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita merupakan bagian daripada umat. Tadi sudah disampaikan, kita merupakan bagian daripada umat. Ya, kita harus menjalin silaturahmi dengan seluruh ormas-ormas yang ada di muka Indonesia ini. Dan kita merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada NKRI ini. Apapun yang dilakukan oleh Rabithah Alawiyah, ujungnya, muaranya adalah perbaikan daripada akhlak umat Nabi Muhammad khususnya, dan umat nasional Indonesia, NKRI, bangsa Indonesia semuanya ini. Saya tidak akan menggurui terlalu banyak Habib Taufik, karena antum lebih tahu. Kita hanya membantu apa yang bisa kita lakukan surah ini untuk memudahkan, untuk mengingatkan, untuk menjaga.
amanah yang diberikan oleh Muktamar, dan mudah-mudahan apa yang kita lihat hari ini amat menggembirakan kita, dan mudah-mudahan Mukernas ini akan bisa mengevaluasi, mengkoreksi, memperbaiki apa yang belum, dan kita melihat ke depan bagaimana kita menyiapkan Rabithah Alawiyah ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Muktamar. Saya memohon kepada Allah, dan kita pasti semuanya yang hadir ini akan memohon kepada Allah, dan kita tidak pernah putus memohon kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk hidayah, menjaga kebaikan, menjaga akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai penutupnya saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah, dimudahkan amalan-amalan kita, kemudian kita diingatkan oleh Allah untuk selalu mendekat kepada Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya dzal jalali wal ikram, antar rahman antar rahim, antal maqsudana ya rabb, waridaka matlub, waridaka matlub, waridaka matlub, wa nas'aluka ya rabb minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimtu min wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika ya rabb minasy syarri kulli ajili wa ajili ma alimtu min wa ma lam na'lam, ya malikat dunya wal akhirah. Wa sallallahumma bi jamalika wa jalalika ala habibika wa mustafaka sayyidina maulana Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyul ummi, wa ati ya Allah habibika Muhammad ad-daraja al-wasila fil jannah, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ahli baiti wa dzurriyyati wa ashabi wa ummati walidina walidikum sirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak sesuai yang diharapkan oleh peserta Mukernas, tapi insya Allah akan menjadi amanah untuk kita semua menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul. Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru-hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mengerjain gua? Siapa ormas yang mau menyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan, saudara, kalau anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun, saudara. Setuju? Ini bukan pasukan berani mati, pasukan cari mati. Ini pasukan cari
Nah kalau dia cari mati, kita kasih mati, saudara. Setuju? Setuju? Nah maka itu jangan sampai nanti saya berangkat umroh, saudara, tahu-tahu baru berapa hari di sana, di sini ada kejadian, nggak boleh. Jadi umat Islam kalau ada yang datang nawarin dapat duit, yuk ikut demo damai, jangan percaya. Tanggal 22 September jangan percaya, saudara. Ini PKI mau bangkit, dia mau tes on the water, dia mau tes, saudara, di tengah-tengah kita. Kira-kira dia punya kekuatan nggak untuk ganyang kita? Kalau kita lemah, kalau kita tidak berdaya, besok habaib kita mereka sembelih, saudara. Lusa kiai kita mereka bunuh. Hari berikutnya seluruh pesantren kiai majelis taklim akan mereka bakar, saudara. Hati-hati. Dan itu pernah terjadi tahun 1948 dan terulang di tahun 1965. Bukan nggak mungkin, besok akan terulang lagi, saudara. Makanya jangan kaget kenapa habaib dicaci maki, Pak Alwi dicaci maki, saudara. Mereka ingin merontokkan kepercayaan umat kepada habaib, karena mereka tahu habaib selalu berada paling depan untuk melawan komunis di negeri ini, saudara. Takbir. Jadi kalau habaib udah disingkirkan, nah besok kiai disingkirkan, saudara. Jadi habib sama kiai nggak boleh diadu domba, nggak boleh dipecah belah, saudara. Setuju? Takbir. Siap siaga satu, siap siaga satu. Jadi semua laskar Islam saya minta, termasuk dari FPI-nya, Persada 212-nya, saudara. Semuanya, termasuk dari persatuan-persatuan Jawara, khususnya istimewanya Brigade 411, saudara. Semuanya siapkan diri, siaga satu. Kalau terjadi G22S besok ini, saudara, mengacau Jakarta, habisi mereka. Siap tidak? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka. Yang nggak pakai akal, itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mau ngadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Ini pembongkaran kepalsuan terjadi di mana-mana. Saat ini banyak orang baru sadar telah terjadi penyebaran kebohongan bahwa mereka yang bergelar Habib di Indonesia adalah keturunan Nabi Muhammad dan karenanya bersih dari dosa. Pembongkaran makam Habib palsu juga terjadi. Tentu saja tak semua pemuka Islam yang sebenarnya non-Habib setuju dengan pembongkaran kebohongan ini. Salah satu yang menolak adalah Ustadz Abdul Somad. Pertama-tama menolak Habib, lama-lama menolak Islam, ujung-ujungnya ke sana, ujar Abdul Somad. Ya Ustadz Somad seperti biasa berlebihan lah. Mempertanyakan Habib sama sekali tak berarti mempertanyakan Islam. Kita semua hanya ingin tahu, benarkah para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad atau bukan? Nasab Ba'alawi di Indonesia tak tersambung ke Nabi Muhammad. Yang percaya sama mereka, ngikutin mereka, mudah-mudahan di akhirat insya Allah dikumpulkan bersama mereka. Sahabat,
Tapi yang percaya sama Imat, sama Fuad Pleret, sama Mama Gufron, mudah-mudahan di akhirat dikumpulin sama dia. Lu bayangin seremnya tuh dikumpulin sama Gufron. Gak usah ribet-ribet, kita almarhumah amanah, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Di mana Anda berada, di situ nanti golongan Anda di akhirat. Maka mudah-mudahan kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu Anda luruskan. Dan Robito juga harus tahu. Robito ke Indonesia ini berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, Arifun Jahilun afdal min Sab'ina Ali. Kita datang berarti Pak Alawi atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Di sini sumber agama. Tuh. Karena sudah ada pembinaan kami. Dia harus tahu, jangan pikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan.